tabernakel di dalam ayat ini, di dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, halaman itu harus tetap steril, tidak boleh dikotori sekalipun itu cuma halaman. Bagian yang kedua adalah ruang kudus. Ruang kudus lebih-lebih ini tidak boleh dikotori. Dan bagian yang ketiga adalah ruang maha kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang tabernakel, sesungguhnya diri kita, hidup kita ini adalah tabernakel Allah. Maka jangan engkau kotori tabernakel Allah yang ada di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam halaman ini pasti ada pintu masuknya. Nggak mungkin Bapak Ibu punya rumah tidak ada pintu masuk dari jalan masuk ke halaman. Pasti tidak ada. Dan semuanya pasti ada pintu masuknya. Dan pintu masuk tabernakel ini, marilah kita baca sama-sama di dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh dengarkan, atau Bapak Ibu boleh buka juga Alkitab di rumah. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Puji nama Tuhan. Luar biasa ayat ini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Artinya apa? Kita akan menemukan sukacita. Kita akan menemukan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita masuk melalui pintu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sudah jelas di sini dikatakan akulah pintu, artinya Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam halaman ini, di dalam halaman tabernakel atau bait Allah, di situ pertama ada misbah kurban bakaran. Ingat, ada misbah kurban bakaran. Artinya apa? Sebelum kita masuk ke dalam tabernakel itu, di dalam halaman itu disediakan misbah kurban bakaran, yaitu artinya pengakuan salib Kristus di Golgota.
Kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak mengakui salib Kristus di Golgota, jangan harap Bapak Ibu Saudara terkasih bisa masuk ke dalam tabernakel itu. Yang pertama-tama kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa salib Kristus di Golgota itu ada. Yang kedua, di situ disediakan bejana pembasuh dari tembaga. Ada bejana pembasuh dari tembaga. Artinya baptisan air. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita belum dibaptis, jangan harap Bapak Ibu Saudara yang terkasih mendapatkan tiket ke dalam kerajaan surga hanya lewat baptisan air. Bapak Ibu boleh dilahirkan kembali. Pak Supri, maksudnya dilahirkan kembali bagaimana? Kita ini sudah tua, masa kita harus masuk lagi ke kandungan rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan kembali? Bukan itu maksudnya. Maksudnya lahir kembali adalah hidup baru, hidup yang lama yang penuh dengan dosa kita tinggalkan, kita kuburkan, dan kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu lewat baptisan air. Kemudian setelah kita berada di halaman itu, kita akan masuk ke dalam ruang kudus. Dari halaman ada pintu masuk ruang kudus, yaitu artinya adalah baptisan roh dan baptisan api. Baptisan roh dan baptisan api itu yang bagaimana, Pak Supri? Kita baca di dalam Matius. Kita baca di dalam Matius. Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ini kalimat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kain kasutnya. Ia akan membaptiskanmu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya baptisan air adalah baptisan pertobatan. Ketika kita dibaptis dengan air, kita melakukan pertobatan. Kemudian yang sanggup membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan api siapa? Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu terbaptis oleh roh dan api, jangan menolak. Karena ketika hidup kita dikuasai oleh roh, maka roh itu sendiri yang akan membimbing, yang akan menuntun kita di setiap langkah jalan kita. Kita akan mendapatkan keselamatan
damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita masuk ke dalam, ini masih berbicara tentang tabernakel. Di situ kita masuk di dalam ruang kudus. Di dalam ruang kudus itu ada 3 hal yang tersedia di situ. Yang pertama, meja roti sajian. Meja roti sajian ini berbicara tentang firman Tuhan. Artinya setiap hari kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Hidup Bapak, Saudara, saya, jangan pernah tinggalkan untuk membaca firman Tuhan. Baca, dan baca terus. Karena di dalam pengetahuan firman Tuhan, di situ ada keselamatan.